kelompok 6 akan menjelaskan konsep peluang kejadian bersyarat. Pembagian tugas, mencari dan mengumpulkan materi konsep peluang kejadian bersyarat yaitu Mega Fauziati, mencari contoh soal konsep peluang kejadian bersyarat yaitu Raden Muhammad Rafi Alamsyah dan Beatrice Catalia, mencari latihan soal konsep peluang kejadian bersyarat yaitu Irda Sahira dan Faris, mengumpulkan materi contoh soal dan latihan soal yaitu Julius Jet. Contoh soal nomor 1. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga NS sama dengan 6. Cara yang pertama yaitu kita misalkan A adalah kejadian munculnya angka prima. A sama dengan 2, 3, 5 sehingga NA sama dengan 3. Peluang kejadian A yaitu peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. B sama dengan 1, 3, 5 sehingga irisannya adalah A irisan B sama dengan 3, 5. Dengan NA irisan B sama dengan 2. Peluang irisannya PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Cara yang kedua yaitu menentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Peluang terjadinya B bila A telah terjadi. Peluang terjadinya B bila A telah terjadi sama dengan PA irisan B per PA sama dengan 1 per 3 per 1 per 2 sama dengan 2 per 3. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 2 per 3. Catatan nih, kejadian A terjadi lebih dahulu sehingga A sama dengan 2, 3, 5 adalah sebagai ruang sampel dari kejadian B. Kejadian B banding B sama dengan 3 per 5 sehingga peluang kejadian B adalah 2 per 3. Nomor 2. Seperangkat kartu bridge kartu remi yang terdiri dari 52 kartu akan diambil sebuah kartu yang bernomor antara 3 sampai nomor 7 dan berwarna hitam. Berapakah peluang terambil kejadian tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu memisalkan terlebih dahulu setiap kejadiannya, yaitu A sama dengan kejadian terambil kartu berwarna hitam, B. Kejadian terambil kartu antara angka bernomor 3 sampai nomor 7 sehingga diperoleh PA sama dengan 26 per 52. Kartu warna hitam berjumlah 26 jenis dan 50 dari 52 kartu. Peluang terjadinya B bila A telah terjadi sama dengan 5 tambah 5 per 26 sama dengan 10 per 26. Ada dua jenis kartu yang berangka 3, 4, 5, 6, 7 yaitu keriting dan sekop masing-masing 5 buah. Maka PA irisan B sama dengan 26 per 52 dikali 10 per 26 sama dengan 10 per 52 sama dengan 5 per 26. Nomor 3. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Seorang siswa akan mengambil 3 bola namun diambil satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambil ketiga bola adalah bola berwarna kuning? Kita perlu memisalkan dahulu setiap kejadian pengambilan bola, yaitu A sama dengan kejadian pengambilan bola pertama berwarna kuning, B kejadian pengambilan bola kedua berwarna kuning, C kejadian pengambilan bola ketiga berwarna kuning, sehingga diperoleh peluang A sama dengan 3 per 8. Pengambilan bola kuning dari total 8 bola. Peluang terjadinya B bila A telah terjadi sama dengan 2 per 7. Pengambilan bola kuning setelah diambil satu bola kuning dari kotak. Peluang terjadinya C bila kejadian B telah terjadi sama dengan 1 per 6. Pengambilan bola kuning setelah diambil 2 bola kuning dari kotak. Maka PA irisan B irisan C sama dengan 3 per 8 kali 2 per 7 kali 1 per 6 sama dengan 1 per 28. Terdapat sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Jika akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya kedua bola merah. Penyelesaian, misalkan kejadian terambil bola merah pada pengembalian pertama adalah A,
sehingga PA sama dengan NA per NS yaitu 5/8. Misalkan kejadian terambilnya bola merah pada pengembalian kedua adalah B, sehingga PB per A sama dengan NB per A per NS yaitu 4/5. PA irisan B sama dengan PA kali PB per A sama dengan 5/8 kali 4/7 yaitu 5/14. Sebuah dompet berisi 4 buah uang logam Rp1.000 dan 3 uang logam Rp500. Dompet yang kedua berisi 3 buah uang logam Rp1.000 dan 5 buah uang logam Rp500. Sebuah uang akan diambil dari dompet pertama dan dimasukkan pada dompet kedua. Jika kemudian diambil sekeping uang logam dari dompet kedua, berapa peluangnya bahwa uang logam yang diambil dari dompet kedua tersebut adalah uang logam Rp500? A1 adalah kejadian terambilnya uang logam Rp1.000 dari dompet pertama. B1 adalah kejadian terambilnya uang logam Rp500 dari dompet pertama. A2 adalah kejadian terambilnya uang logam Rp1.000 dari dompet kedua. B2 adalah kejadian terambilnya uang logam Rp500 dari dompet kedua. Maka P A1 iris B2 digabung dengan P B1 iris B2 menjadi P A1 iris B2 ditambah P B1 iris B2, yaitu P A1 dikali P A2 per A1 ditambah P B1 dikali P B2 per B1, yaitu 4/7 dikali 5/9 ditambah 3/7 dikali 6/9 menjadi 20/63 ditambah 18/63. Hasilnya yaitu 38/6. Latihan soal nomor 1. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang terambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Untuk soal kayak gini, yang pertama kita harus tahu adalah jumlah N. Di sini N-nya 9. Kenapa 9? Ini 5 tambah 4 hasilnya 9. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah peluang terambilnya bola kuning. Disimbolin sebagai PK. Bola kuning jumlahnya ada 5, kita tulis 5. Jumlah N ada 9, jadi 5/9. Lalu kita cari peluang terambilnya bola biru. Jumlah bola biru ada 4, kita tulis 4/8. 8 dari mana? Ini kan udah diambil 1 tanpa ada pengembalian, berarti yang 9 ini berkurang 1, jadi hasilnya 8. Disederhanain jadi 1/2. Nah, yang terakhir kita cari P K irisan B. Ini tinggal kita kaliin aja PK sama PB nya, jadi 5/9 kali 1/2, hasilnya 5/18. Udah deh. Nomor 2, 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Kita cari A. A itu peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Ada 1, 1, 1, 2, 2, 1. Ini ada 3. Terus kita cari peluang A. Peluang A 3-nya masukin per 36. Selanjutnya kita cari yang B. B itu peluang mata dadu pertama sama dengan 1, tapi harus dari sini. Jadi 1, 1 sama 1, 2.
ada 2 kan. Lalu kita buat peluang A irisan B. Masukin B-nya 2/36. Lalu yang selanjutnya kita cari peluang B sama dengan, kita masukin yang 2 peluang tadi, 2/36 per 3/36. 36 nya bisa dicoret sama dengan 2/3. Nomor 3. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Hitung peluang ia lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Di sini kita menggunakan peluang B. Peluang A irisan B per peluang A. Ini udah diketahui 0,8 sama dengan P A irisan B per 0,6. Oh iya, di sini A itu kejadian siswanya lulus bahasa Inggris. B itu kejadian siswa lulus ujian komputer. Yang kita cari PA irisan B. Nah, kalau udah begini, PA irisan B sama dengan 0,8 kali 0,6. Hasilnya 0,48. Selesai. Latihan soal nomor 4. Sebuah perusahaan berencana memilih karyawan untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, 3 dari bagian personalia, dan 2 dari bagian EDP. Ada 3 calon wanita, 1 dari bagian personalia, dan 2 dari bagian EDP. Hitung peluang yang terpilih adalah pria dari bagian EDP. Jawab. A sama dengan kejadian terpilih dari bagian EDP. PA peluang A sama dengan NK per NS. 2/8. Ada 2 pria dari bagian EDP dan 8 jumlah semua karyawan. Ada 8 karena ada 5 calon pria dan 3 calon wanita. Sama dengan 1/4. Lalu B sama dengan kejadian terpilih pria. Caranya, PBA sama dengan PA irisan B per PA. Jadi, PBA sama dengan PA irisan B 1/4 per 1/2. Secara dadakan jadi 1/2 sama dengan 0,5. Latihan soal nomor 5. Sebuah kotak berisi 7 bola pink dan 3 bola kuning. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 1/1, hitunglah peluang terambilnya 3 bola kuning. Jawab. Misalkan A sama dengan kejadian terambil bola kuning pertama. B sama dengan kejadian terambil bola kuning kedua. Dan C sama dengan kejadian terambil bola kuning ketiga. Peluang A irisan B irisan C sama dengan 3/7 dikali 2/6 dikali 1/5.
Kenapa semestanya berkurang? Karena sebelumnya bolanya sudah diambil 1. Jadi hasilnya 1/35. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.